Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bakal bahas AudioSense EQ3. Kalau sebelumnya gue udah bahas AudioSense yang adeknya itu yang si DT200. Sekarang gue mau bahas kakaknya yang lebih bongsor yaitu EQ3. Seperti biasa kita akan bahas dari build, suara, dan perbandingannya. Langsung aja ke build. Dia ini buildnya sama seperti si DT200. Dia memakai resin dan gak ada bubble, terlihat rapi. Kemudian pinnya memakai pin MMCX, kabelnya braided, 4 strand di atas dan 8 strand di bawah. Ini sangat bagus kabelnya, gue suka ya, dia sangat lentur. Tuh lihat, lentur banget ini, nggak mikrofonik. Lalu ini jacknya. Nah, secara ukuran ini memang bongsor, tapi fitnya itu cukup bagus di telinga gue. Memang jauh lebih enakan adeknya ya, kelihatan nih. Adeknya tuh ada lekukan-lekukannya gitu, jadi dia enak banget di kuping. Kalau kakaknya cuma ya bulat aja gini itu. Ya tapi ini juga karena drivernya. Kalau sebelumnya si DT200 ini pakai dual balance armature, yang ini memakai 3 hybrid ya. Satu dynamic kelihatan jelas tuh, dikasih ini apa tube. Lalu 2 balance armature. Jadi benar-benar kelihatan banget di sini konfigurasi drivernya. Ada satu hal yang gue kurang suka dari sini yaitu si nozzle-nya ini gede banget, gila. Coba gue buka ya. Nah, ini bongsor banget. Ini salah satu yang terbesar yang gue pernah lihat. Gue lihat. Lihat dibandingin si adiknya. Oh, kelihatan ya. Kakaknya ini jauh lebih bongsor, dan ini jujur aja buat gue kesulitan untuk nyoba-nyoba ear tips, karena kebanyakan ear tips itu bikin gue rada OCD, karena ini kan gede, tebel, lalu ini loh, apa nama, diameternya cukup besar, lalu dia panjang juga. Jadi ini kayak suka bikin kalau gue pakai ear tips apa aja, termasuk spin fit, itu nggak bener-bener bisa masuk sampai nutupin bawahnya sini loh. Ini jadi gue rada OCD aja megang ini. Ini dari ayam yang sempat gue review semua, ini nozzle-nya paling besar. Jadi paling susah untuk ganti-ganti ear tips sih. Banyak yang nggak cocok di sini. Susah masukinnya. Nah, tapi kalau sebelumnya gue recommended si DT200 itu harus dicoba untuk pakai spin fit. Yang ini udah cukup bawa pakai ear tips bawaannya aja udah cukup oke suaranya. Oke, kita langsung ke suaranya. Seperti biasa, gue pakai X2 X10 dan juga hi-fi XDSD. Nah, ini adalah list lagunya. Sebelumnya di DT200 gue udah bahas gimana dia tuh suaranya DT200 itu nyantai dan smooth di semua bagian. AudioSense EQ3 ini juga memiliki DNA yang sama. Oh ya, kalau kalian belum lihat DT200 bisa lihat di description ya. Nah, ini si EQ3 ini sama-sama memiliki kualitas suara yang mirip. Maksudnya tuh rasa smoothness-nya di semua bagian itu tetap masih ada, walaupun ini ditambah energinya. Walaupun memang jadi kesannya rada V-shape, jadi bass-nya ditambah, treble ditambah secara ekstensi dan juga presence-nya. Jadi dia lebih ada bass-nya dan juga lebih ada treble-nya, lebih exciting lah. Tapi vokalnya itu lebih tipis suaranya. Jadi ini kayak si DT200 yang dynamic range-nya itu dibagusin lagi ya. Oke, langsung aja kita bahas dari bassnya. Bassnya ini tipe bass yang dari awal lo coba ini langsung take the spotlight gitu. Gue langsung ngomong I am here gitu. Gue nih bassnya nih. Dan dynamic bassnya itu memang kerasa banget. Jadi bass dynamicnya itu benar-benar bikin dia punchy, kuat. Tapi hebatnya di sini gue ngerasa dia cukup tight dan cepet. Jadi ini bass dynamic yang gue suka, berkualitas gitu, dalam, cepet, gebuk gitu. Dan ini bisa buat bass head juga. Jadi apa ya, ini tipe bass yang berkualitas dan gebuk lah, asik. Lalu kita ke mid range. Mid range di sini berasa cukup tipis, tapi energik dan gak sibilan. Gue sekali lagi sangat appreciate gimana dia bisa tuning itu tanpa pick gue. Jadi gue kasih kebanyakan lagu itu kontrolnya sangat bagus, walaupun
rada tipis ya suaranya, tapi itu clear dan gak sibilance. Rasa-rasanya mirip si Moondrop KXSS, tapi ini dengan apa ya, rasa Balancer Mature. Kalau lu udah pernah coba Dynamic sama Balancer Mature, emang ada sedikit rasa yang beda, yang kadang gue susah sebutin, susah jelasin gitu. Rasa BA-nya tuh berasa. Jadi dari bass ke mid range itu memang ada transisi yang bikin dia rada nggak terlalu koheren sebenarnya, masih berasa inkoherensinya, tapi ini secara jujur aja ini tuh inkoherensinya termasuk yang salah satu yang cukup bagus, cukup koheren gitu, jadi nggak bikin kepala gue pusing karena dia punya satu ciri khas yang itu ada di semua frekuensinya. Dia itu smooth, bass, midnya itu tetap walaupun rada tipis dia tetap smooth, tetap energik dan clear. Dan sekarang kita bahas juga treble-nya yang rasanya juga sama. Dia juga smooth. Dia ini treble-nya cukup extend walaupun sebenarnya nggak extend se-extend yang gue mau ya sebenarnya. Jadi kayak gue berharap, maksudnya kan namanya hybrid biasanya itu dia benar-benar kasih bass yang gebuk banget sama treble yang bisa nyampe tinggi banget. Nah di sini enggak, tapi gue cukup appreciate itu. Karena suara biola, suara piano itu udah cukup berasa natural di sini. Walaupun sekali lagi untuk lagu-lagu kayak La Campanella atau La Primavera itu masih berasa kurang gigit, kurang ekstensinya ketika di nada-nada atas banget. Tapi overall untuk kebanyakan lagu, rata-rata lagu gitu, bahkan kayak apa instrumental yang Lindsey Stirling somehow buat gue merasa ini sudah cukup oke. Nah, gimana dengan teknikalitasnya? Teknikalitasnya termasuk bagus. Dari separasinya itu separasi yang baik. Dia bisa misah-misahin. Walaupun lagu-lagunya itu gue kasih lagu orkestra, Enchantress di menit 5, 30. Itu gue masih berasa dia pemisahannya sangat bagus. Dimana di bawahnya itu ada bass, lalu ada choir, lalu ada biola, lalu ada alat musik lainnya itu berasa nggak nyampur. Dan semuanya itu smooth. Jadi gue masih bisa fokus separasinya, tapi tetap smooth. Gimana dengan soundstage-nya? Soundstage-nya ini 3D. Cukup berasa 3D, bulat, dan lebar gitu. Jadi ini soundstage-nya bagus ya. Salah satu yang 3D banget di harganya. Dan juga imaging ini bagus. Nah, jadi separasi yang bagus ditambah dengan soundstage yang bagus menghasilkan imaging yang bagus juga. Pinpoint 3D, suara-suara yang gue dengar ini berasa di sini. Jadi gue dengerin orkestra, gue dengerin live music, itu puas lah di si AudioSense AQ3 ini. Gue gak nyangka, ini salah satu IM yang benar-benar gue appreciate banget karena dia hybrid dan teknikalitasnya bagus, tapi dia maintaining balance koherensinya itu juga cukup bagus. Gimana dengan perbandingannya? Gue sebenarnya pengen banget bandingin sama si Focus Audio yang Rhythm, tapi sayangnya udah dibalikin ya. Jadi Focus Audio Rhythm itu dia berasa teknikalitasnya juga sama-sama bagus dan sama-sama 3D, sama-sama bagus buat orkestra. Tapi gue rasa si Focus Audio Rhythm itu lebih punya energi di upper treble-nya dan juga punya fokus yang sedikit lebih baik dan juga lebih lepas di bagian treble-nya itu. Jadi kesannya memang rada kasar. Tapi kalau misalnya buat instrumental ataupun buat orkestra, energinya lebih berasa di Focus Audio Rhythm. Di sini lebih smooth, mungkin lebih aman memang untuk kuping lo. Tapi jadinya ada beberapa excitement dari biola itu yang buat gue rada hilang, terlalu di smoothing di sini. Dan ini rasanya sebenarnya rada ngingetin gue sama perbandingan selanjutnya, yaitu Moondrop KXSS. Moondrop KXSS ini pakai single dynamic driver ya. Moondrop KXSS ini bassnya sebenarnya 11-12 ya. Sama-sama apa maksudnya, mungkin secara quantity masih lebih banyak si EQ3, tapi gue ngerasa secara quality-nya udah cukup mirip gitu. Maksudnya sama-sama deep, sama-sama cukup cepat. Lalu mid range-nya itu juga sama-sama rada ke arah tipis. Tapi itu ya, tapi tetap smooth gitu. Itu kualitas yang buat gue masih rada mirip. Sekali lagi si Moondrop KXSS ini bisa dibikin rada tebel. Ya tipsnya kalau misalnya diganti final audio E-Type. Tapi overall kalau gue pakai spin fit itu suaranya rada mirip vokalnya.
sama-sama rada ke arah tipis tapi smoothness-nya masih ada. Nah, tapi yang bikin beda itu di treble-nya, walaupun mirip sama-sama sekali lagi, ketika gue setelah lagu pop, gue dua-duanya ini nggak ada protes gitu. Oh, bass sampai treble itu semuanya cukup, paket yang lengkap. Tapi ketika gue mainin lagu klasik, gue ngerasa kan waktu dulu gue bilang di KSS ini treble ada kurang extend. Nah, itu sama dengan di sini. Dua-duanya bumbu smoothie-nya terlalu banyak di bagian atas untuk upper treble-nya. Ketika gue main lagu La Primavera sama La Campanella itu jadi ada energi yang hilang di situ. Bedanya si AudioSense EQ3 ini dia lebih extend sedikit dibanding si KXS. Nah, secara separasi dan imaging itu sebenarnya sama-sama mirip, tapi soundstage-nya gue masih berasa lebih 3D, lebih ada dimensi depth-nya itu di EQ3. Jadi overall ini suaranya sebenarnya kalau misalnya lu suka ke XSS, gue rasa lu bakal suka sama EQ3 ini karena banyak banget fitur-fitur yang mirip, tapi justru malah buat gue sendiri secara teknikalitas di upgrade di EQ3 ini. Tapi jujur aja ada satu hal yang bikin gue masih nggak bisa pindah dari KXSS, yaitu si fittingnya ini loh. Ini rada besar nih, sama nozzle itu tebel tuh kadang-kadang rada maksa di liang kuping gue. Tapi yang namanya liang kuping itu orang beda-beda lah. Si KXSS ini jauh lebih gampang ya, dia lebih kecil, lebih gampang masuk lah. Secara fitting lebih enak. Nah, dibandingin juga sama si Tint T4 ini, Tint T4 jauh berasa lebih kurus. Sekali lagi kurang body, tapi dia lebih fokus di treble-nya. Jadi kalau gue nyetel lagu La Primavera, La Campanella itu, gue masih lebih suka di si Tint T4 ini simply karena dia lebih extend dan lebih ada gigitnya biolanya itu. Di sini terlalu berasa di smoothing, tapi di sini secara separasi dan imaging serta soundstage, jadi teknikalitas gue ngerasa si Tint T4 ini nyaris nggak ada yang bisa ngalahin karena separasi lebih baik di sini, imaging lebih baik di sini, lalu juga soundstage lebih 3D di sini. Tint T4 masih berasa rada kayak 2D aja. Jadi gitu aja overall si AudioSense EQ3 ini cukup bikin gue kagum ya. Ternyata ada suaranya tuh bisa tetap smooth, maintaining cukup coherence, tapi tetap dia exciting dan lengkap dari frekuensi atas sampai bawah. Very good lah. Kalau suka suara hybrid yang smooth, tapi teknikalitas tetap dibawa tinggi, ini salah satu yang bisa jadi pertimbangan. Asal siap-siap aja, karena dia bodinya bongsor dan juga nozzle-nya itu bongsor. Oke, gitu aja untuk review AudioSense EQ3 ini. Kalau kalian suka, silahkan kasih like dan subscribe. Thank you, bye-bye.